Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andes Purwanto, PhD, dan Bapak Dr. Heri Susanto, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori Fazi, dan teman-teman yang sedang berpuasa, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia. Oke, langsung saja kami di sini nanti kelompok 4 akan mempresentasikan tentang komposisi relasi fazi itu sendiri. Dan di sini nanti ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah komposisi bulat atau round composition itu sendiri, kemudian subkomposisi, superkomposisi, dan komposisi kuadrat itu sendiri. Untuk menghemat waktu, langsung saja akan dimulai oleh Bu Sita. Ya, terima kasih. Baik, saya masuk pada definisi dari komposisi bulat relasi fazi. Ya, terinspirasi dari ekspresi fungsi karakteristik pada komposisi bulat relasi klasik. Komposisi bulat dari dua relasi fazi didefinisikan sebagai berikut. Ya, misalkan R ini merupakan relasi fazi dari X ke Y, kemudian S merupakan relasi fazi dari Y ke Z, dan juga T ini merupakan relasi fazi dari X ke Z kurang besar. Oke, sudah terlihat ya? Baik, kemudian untuk setiap pasangan XZ, anggota dari produk kartesian X kali Z, TXZ ini merupakan supremum atau nilai maksimum dari semua nilai minimum RXY dan SYZ, atau juga dari nilai tertinggi perpotongan XR dan SZ. Jadi definisi dari komposisi, jadi kalau kita punya relasi R, S, T, ya, T ini merupakan R komposisi bulat dari S. R disebut sebagai komposisi bulat dari R dan S, jadi T ini komposisi bulat dari R dan S, maka T ini kita nyatakan sebagai supremum dari minimum RXY dan SYZ melalui Y. Jadi ini untuk Y anggota Y. Atau kita tuliskan dengan menggunakan H nilai tertinggi, XR dan SZ. Saya akan memberikan ilustrasi contoh. Misalkan di sini ada sebuah universitas ingin mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran berdasarkan gaya belajar mahasiswa dan hasil ujian akhir mereka. Nah, di sini kita memiliki 3 himpunan. X merupakan himpunan mahasiswa yang diamati, katakanlah ada Ani, Budi, dan Caca. Kemudian Y merupakan kategori gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik, dan Z ini merupakan kategori hasil ujian, yang dimana hasil ujian ini merupakan hasil akhir dari metode pembelajaran yang digunakan. Saya kategorikan ada baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana efektivitas dari metode pembelajaran. Misalkan Anik itu nanti apakah dia cenderung baik atau cenderung kurang dan sebagainya. Maka kita akan melihat dulu bagaimana komposisinya. Relasi fazi R antara mahasiswa X dan gaya belajar Y itu didefinisikan sebagai berikut. Berdasarkan data ini, jadi Ani ini dengan visual itu memiliki keanggotaan 0,7, derajat keanggotaannya 0,7, kemudian auditori 0,2, kinestetik 0,1, dan seterusnya. Kemudian relasi fazi S antara gaya belajar Y dan hasil ujian Z. Jadi di sini gaya belajar, di sini hasil ujian. Visual baik itu derajatnya 0,2, visual cukup 0,6, visual kurang 0,8, auditori baik 0,5, dan seterusnya. Ya, datanya sudah ada di dalam makalah. Nah, next Pak. Nah, untuk melihat atau untuk menentukan R komposisi S, yaitu TXZ, yaitu supremum dari semua nilai minimum RXY dan SYZ, ya, melalui Y di sini. Maka kita akan mencari satu persatu.
ani baik, berarti kita mencari ani visual dan visual baik. Ya, melalui visual berarti di sini ya. Kemudian ani auditori dan auditori baik. Ani kinestetik dan kinestetik baik. Nah, karena di sini supremum maka ini merupakan maksimum. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian di sini maksimum dari semua minimum yang ada. Minimum dari ani visual itu 0,7 dan 0,2, maka ini minimumnya adalah 0,2. Kemudian ani auditori itu 0,2, auditori baik 0,5, minimumnya 0,2. Kemudian ani kinestetik dan kinestetik baik ini 0,1 dan 0,7, minimumnya adalah 0,1. Dari minimum-minimum ini kita cari yang maksimum. Maksimumnya adalah 0,2. Sehingga untuk T ani baik hasilnya adalah 0,2. Lakukan ini sampai ani baik, ani cukup, ani kurang. Kemudian budi baik, budi cukup, budi kurang. Kemudian caca baik, caca cukup, dan caca kurang. Ada 9 ya. Baik, saya langsung aja ke tabelnya dengan cara seperti ini. Nanti ada cara lagi yaitu menggunakan matriks ya. Ini menggunakan biasa. Jadi kalau kita lihat di sini relasi fasi T, mahasiswa dan hasil ujian, ani baik itu 0,2, ani cukup 0,6, ani kurang 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa si ani memiliki kecenderungan bahwa dia antara cukup dan kurang ya, lebih ke kurangnya malahan karena derajat anggotanya lebih tinggi. Maka dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran yang digunakan ini tidak terlalu efektif dan mendorong hasil baik untuk si ani. Jadi kurang efektif untuk si ani. Kemudian kalau budi kita lihat dia baik dan cukup. Mungkin relatif cukup baik untuk si budi. Kemudian untuk si caca ternyata dia cenderung baik, sehingga dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan ini sesuai dengan gaya belajarnya. Begitu. Nah, jika R ini merupakan relasi fasi pada X, maka kita menggunakan notasi R kuadrat untuk menyatakan R komposisi R. Ya. Jadi kalau R kuadrat, jadi kalau kita punya R kuadrat, ini merupakan R komposisi R. Nah, kemudian kalau R pangkat 3, ini merupakan R kuadrat komposisi R. R pangkat 4, ini adalah R pangkat 3 komposisi R. Dengan demikian untuk R pangkat N, ini merupakan R pangkat N-1 komposisi R. Ini untuk menyatakan dengan N-nya ini adalah bilangan bulat positif yang lebih besar 1. Gitu. Baik, selanjutnya oleh Pak Rohim. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke komposisi dalam kasus semesta hingga. Dalam kasus semesta hingga atau finite universe, komposisi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan matriks. Sebagai ilustrasi tadi, misalkan X itu adalah himpunan yang beranggotakan X1, X2 sampai dengan XL. Kemudian Y itu adalah himpunan yang beranggotakan Y1, Y2 sampai dengan YM. Kemudian Z adalah himpunan yang beranggotakan Y1, Y2 sampai Zn. Kemudian R ini sama dengan Rij yang berordo L kali M. Artinya Rij di sini adalah derajat kehubungan antara elemen Xi di X dan Yj di Y. Begitu juga dengan yang S sama dengan SJK yang berordo M kali N, dan T sama dengan TIK yang berordo L kali N. Berdasarkan definisi komposisi T sama dengan R bundaran S tadi atau R komposisi S tadi, sehingga yang bentuk yang tadi itu kita masukkan indeksnya yaitu TXIZK itu sama dengan maksimum dari semua nilai minimum RXIYJ dan SJJZK untuk setiap JJ elemen J besar, atau secara ekuivalen TIK sama dengan nilai maksimum dari RIJ dan SJK, di mana J-nya itu bergerak dari 1 sampai M, I-nya itu 1 sampai dengan L, dan K-nya sama dengan N.
kita ambil contoh yang tadi terkait metode pembelajaran mana yang paling sesuai untuk mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman, dapat kita selesaikan dengan menggunakan matriks. Jadi di sini disebutkan R, maaf, kayak kelihatan nggak sih? Oh, ini Pak, yang baru. Tapi tetap nggak kelihatan, harus Nggak ditutup. kelihatan. Oh sama, Iya. nggak kelihatan ya? X I, Y. Dan S, Y. Kelihatan nggak? Enggak. Ini Ya, baru. Bang. Hah? Apa? Itu. Oh ya. Oke, terkait tadi yang dimisalkan R tadi adalah kan dia kaitan antara relasi yang mengaitkan nama anak Ani Budi Charlie, Ani Budi Caca dengan jadi Ani Budi Caca dengan gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Sementara S itu yang relasi yang mengaitkan antara gaya belajar visual, auditori, kinestetik dengan hasil belajar baik, cukup, kurang. Nah, cara mengerjakannya ini nanti dipersimpel di sini pakai matriks. Jadi kaitannya nanti seperti operasi perkalian. Jadi baris kolom, tapi nanti pakai ini. Jadi kita mencari nilai maksimal dari semua nilai minimal yang ada di situ. Contohnya misalkan di sini adalah R bundaran S, maka nanti saya tulis yang ini ya, lengkap dulu ya. Jadi 0,7. Jadi baris satu ini dengan kolom 1. Jadi baris kolom 0,7 irisan dari 0,2 atau 0,2 dengan 0,5, kemudian atau 0,1 dan 0,7. Nah, masih ada yang tanya kan? Ada ya. Jadi seperti mengoperasikan perkalian baris kolom, cuma nanti kita mencari maksimal dari minimalnya, sehingga nanti di sini hasilnya adalah berarti ini kan kita pilih minimalnya dulu 0,2, berarti 0,2, 0,2, 0,1. Berarti yang paling besar adalah 0,2. Sehingga nanti ini nggak perlu kita tulis lengkap. Kemudian kalau yang di sini berarti baris kolom gitu ya. Berarti 0, berapa? 0,6, 0,2, 0,1. Berarti yang dipilih adalah 0,6 karena yang tertinggi. Oke, masih ada yang salah. Berarti kita lihat sekali lagi. Oh ya, kan ada yang salah. Oke, harus satu suara ya. Baris kolom. Kita cari minimalnya dulu. 0,7 dengan 0,8 berarti 0,7, 0,7, 0,2, 0,1 berarti 0,7. Kalau sudah bisa berarti bisa dilanjutkan sendiri ya. Oke. Nah, intinya seperti itu. Di sini ada contoh 3. Kalau contoh 2 tadi kami ambil sendiri yang dari perluasan contoh 1. Kalau contoh 3 ini sudah ada di buku uang, nanti bisa dipelajari sendiri ya gitu ya. Langsung aja kita lanjut ke proposisi 3.2 yang akan dijelaskan Bu Sita yang pertama. Baik. Nggak kelihatan soalnya. Pakai ini aja. Yang biru ya. Baik, yang pertama kita akan membuktikan sifat asosiatif dari komposisi
R komposisi S, kemudian dikomposisikan dengan T, itu apakah sama dengan R komposisi S komposisi T? Gitu. Saya hapus dulu. Slide-nya naik. Nah, ini dengan menggunakan definisi dari komposisi fazi, ya. Jika ada R komposisi S, X, Y2, ini merupakan Y1 ya ini. R komposisi S, X, Y1, ini merupakan supremum dari semua nilai minimum R, X, Y1, dan S, Y1, Y2, kemudian di sini melalui Y1. Oke, kalau kita akan membuktikan R komposisi S, kemudian dikomposisikan dengan T, maka kita punya ini dulu. R komposisi S, X1, Y2, ini merupakan supremum dari R, X1, Y1, dan S, Y1, Y2. Ini ya. Oke. Y1 elemen Y1. Oke. Ini X aja. Maka kita akan mencari R komposisi S, kemudian kita komposisikan lagi ke T. XZ ya, untuk sembarang XZ. Maka ini sesuai dengan definisi komposisi, maka ini adalah maksimum dari ini sendiri adalah R komposisi S, kemudian X, Y2, kemudian kita komposisikan dengan T, kan berarti kan ini kan dan ya, atau minimum T, Y2 Z. Y2 Z, X, Z. Ya, ini X, Z, maka di sini adalah melalui Y2, di sini berarti Y2. Kurang nanti. Geser ke kiri. Apanya? Kurang ke sini kayaknya nanti nggak muat. Penjabarannya nggak muat. Oh enggak, ini Y2 dulu. Nah, baru sama dengan. Nah, ini kita jabarkan lagi menjadi ini Y2, anggota dari Y2, kemudian ini menggunakan definisinya berarti supremum Y1, anggota dari Y1, kemudian R, X, Y1, S, Y1, Y2, kemudian dan ini dan T, Y2 Z. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat karena di sini kita keluarkan yang atau ini bisa bersifat komutatif ya untuk supremumnya. Maka kita buat menjadi seperti ini. Supremum dari Y1 anggota Y1 karena yang berkaitan dengan Y1 adalah R X Y1, kemudian ini supremum Y2 anggota dari Y2 yang berkaitan dengan Y2 adalah ini S Y1 Y2 dan T Y2 Z. Oke, maka ini adalah supremum dari Y1 Y1, kita tulis kembali Rx, Y1. Nah, ini sendiri merupakan oh ya, ini ada dadanya ya, Pak, dadanya. Dan S bundaran T Y1 Z. Nah,
Maka di sini ini sendiri adalah melalui Y1 berarti R bundaran dari atau R komposisi dari S komposisi T X, Z. Sehingga terpenuhi sifat asosiatif dari R komposisi S, kemudian dikomposisikan T, itu sama dengan R komposisi dari S komposisi T. Karena ini berlaku untuk sembarang XZ, maka ini bisa kita hilangkan XZ-nya. Gitu. Itu untuk sifat yang pertama. Oke, baik, kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu sifat inklusi. Diketahui R subset dari S akan dibuktikan R bundaran T itu subset juga S bundaran T, kemudian T transpose T bundaran R subset dari T bundaran S, kemudian R pangkat N juga subset S pangkat N untuk setiap bilangan bulat positif N. Nah, di sini di buku Nyawang tidak ada buktinya, namun kami berusaha mencoba membuktikan. Cuma nanti kalau ada yang mungkin kurang pas, mungkin bisa dilurusin. Buktinya di sini adalah kita ketahui bahwa RST adalah relasi fusi dengan R itu adalah subset dari S. Nih. Sehingga untuk setiap XY nilai keanggotaan dalam R itu tidak lebih besar dari nilai keanggotaan dalam S. Sehingga kita tulis RXY itu kurang dari sama dengan SXY untuk setiap XY. Bisa dipahami ya, ini dapatnya dari yang diketahui ya. Nah, kita ingat kembali definisi komposisi fazi. Itu R bundaran TXZ itu sama dengan nilai maksimum dari semua nilai minimum RXY dan TYZ. Dengan Z itu bergerak, dengan Z adalah elemen dari Y besar itu sendiri. Sementara S bundaran TXZ itu sama dengan nilai maksimum dari semua nilai minimum SXY dan TYZ untuk Z elemen Z besar juga. Nah, di sini tadi yang kita punya kan ini, yang kita punya ini. Sehingga nanti kalau kita komposisikan tadi, karena RXY ini kurang dari SXY untuk setiap XY, maka RXY dan TYZ itu pastinya juga kurang dari SXY dan TYZ. Kemudian di baris berikutnya ketika kita ngambil maksimumnya itu pasti juga masih memenuhi. Nah, sehingga di sini ini adalah definisi dari R bundaran T, R komposisi T XZ kurang dari sama dengan S komposisi T XZ itu sendiri. Nah, karena berlaku untuk setiap XZ, maka R bundaran T ini adalah subset dari S bundaran T. Seperti itu. Kemudian untuk yang B itu sama karena dia ngambil di sebelah kirinya. Kalau tadi ngambil di sebelah kanannya, ini ngambil di sebelah kirinya, bisa hampir sama pembuktiannya. Yang berbeda yang di C, kan saya lewati yang B. Di sini akan dibuktikan R pangkat N itu subset dari S pangkat N untuk setiap N elemen bulat positif. Ya, himpunan bilangan bulat positif. Lah, kami menggunakan industri matematika karena di sini pakai yang bilangan bulat positif. Kita misalkan biasanya kalau pakai industri matematika kan kita misalkan pernyataannya dulu. Lah, pernyataannya apa ini? Pernyataannya adalah Pn itu adalah R pangkat N itu subset dari S pangkat N untuk semua N elemen Z plus. Biasanya di industri matematika ada dua hal. Yang pertama akan dibuktikan P1 benar, kemudian yang kedua akan ditunjukkan PK plus 1 benar dengan asumsi PK-nya benar. Jadi di sini P1-nya itu kita masukkan aja N-nya 1 sehingga R pangkat 1 subset dari S pangkat 1 di sini benar. Kenapa? Karena memang dia sama dengan yang diketahui atau di soal. Kemudian akan dibuktikan PK plus 1 benar dengan asumsi tadi PK-nya benar. Lah, apa yang dimaksud dengan PK benar? Ketika PK benar ini, maka berarti R pangkat K itu adalah subset dari S pangkat K itu sendiri. Kemudian yang kita mau buktikan adalah R pangkat K plus 1 itu subset dari S pangkat K plus 1. Yang kita buktikan adalah yang ini. Nah, kita berdasarkan definisi yang di awal tadi, yang ditulis di awal sama Bu Sita tadi, bahwa tadi kan ada R pangkat N, itu kan sama dengan R pangkat N-1 bundaran R.
Masih ingat tadi ya. Kalau R pangkat 4 berarti maksudnya adalah R pangkat 3 bundaran R. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama berdasarkan definisi yang seperti tadi bahwa R pangkat K plus 1 itu sama dengan R pangkat K bundaran R. Dan S pangkat K plus 1 itu sama dengan S pangkat K bundaran S. Ini definisinya di awal tadi. Kita punya dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah R subset dari S sama R pangkat K subset dari S pangkat K tadi. Lah yang dari R subset S itu kita dapatkan ini. Nah, ini dari mana? Ini dari yang di awal tadi. Ketika R subset S itu nanti bisa kalau dikomposisikan dengan T yang baru, mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, itu nanti hasilnya juga sama. Ya, ini kita buktikan yang di A sama B tadi ya. Nah, ini A sama B. Lanjut ke sini. Bisa dapat ya. Padahal kita juga punya R pangkat K itu subset dari S pangkat K. Sehingga R pangkat K bundaran R itu juga subset dari S pangkat K bundaran R. Kemudian di lain pihak R subset S itu juga kalau kita tambahkan masing-masing S pangkat K itu juga akan pasti memenuhi juga. Nah, ini kita anggap persamaan satu. Kemudian ini kita anggap persamaan yang kedua. Nah, dari 1 dan 2 ini kita gabungin bahwa R pangkat K yang di sini bundaran R itu subset dari S pangkat K bundaran R, dan ini juga itu lanjut ke sini subset dari S pangkat K bundaran S, sehingga kita dapatkan yang di sini. Kemudian kita ambil ujung-ujungnya, kita penuhi bahwa R pangkat K bundaran R itu subset dari S pangkat K bundaran S. Atau kita tulis dalam bentuk R pangkat K plus 1 itu subset dari S pangkat K plus 1. Nah, sehingga PK plus 1 ini benar. Dengan demikian terbukti benar bahwa R pangkat N subset dari S pangkat N untuk semua N elemen Z positif. Nah, di sini perlu saya adakan bukti. Kenapa? Karena memang nanti ada hubungannya dengan selanjutnya. Ada di catatan 3.1. Itu ternyata ketika subset itu dia memenuhi, ketika gabungan itu dia memenuhi, tetapi ketika dia irisan itu tidak memenuhi. Saya ambil contoh misalkan di sini. Di sini. Contohnya di sini. Kelihatan nggak kalau di sini? Kelihatan ya? Subset ya? Subset kan ya, bukan himpunan ya? Subset sih. Maaf, saya ulang lagi, bukan gabungan ya, gabungan keempat. Saya ralat. Ini maksudnya subset, bahwa ketika subset tadi kan diketahui bahwa ketika R subset S itu nanti R bundaran T itu juga subset dari S bundaran T juga. Itu yang pertama. Bukan yang gabungan ya, gabungan itu yang keempat, lupa saya. Kita tunjukkan bahwa R itu adalah himpunan yang punya kederajatan 0,2, 0,5, 0,7, 0,4, dan S adalah 0,3, 0,6, 0,8, dan 0,5. Di sini jelas bahwa masing-masing di sini itu adalah subset dari ini. Artinya kederajatannya itu kurang dari sama dengan dari yang di S. 0,2, 0,3, berarti kan kurang dari kan ya. 0,5, 0,6,
0,7, 0,8, 0,4, 0,5. Sampai sini ada ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi intinya kurang dari kita ambilnya. Kita akan ambil T, yaitu T misalkan ini juga dikondisikan juga. T itu sama dengan 0,5, 0,3, 0,6, 0,7. Mau kita tunjukkan bahwa R bundaran T itu dengan S bundaran T. Nanti bagaimana hasilnya? Di sini kalau R itu sendiri adalah 0,2, 0,5, 0,7, 0,4 ya. 0,4 sama T-nya itu adalah 0,5, 0,3, 0,6, 0,7. Masih ingat tadi ya sambil merefresh tadi? Bundaran. Ya. Tulis bundaran. Hah? Bundaran. Oh, bundaran. Masih ingat tadi caranya ya? Nanti kalau sama nggak saya ulang, tapi kalau berbeda akan saya ulang. Tadi seperti perkalian baris kolom, berarti nanti kita pilih 0,2 dengan 0,5 berarti 0,2, 0,5 berarti 0,5. oke, 0,5. Kemudian ini ke sini 0,2, 0,5 berarti Loh kan? Ulang lagi. 0,5 ya? 0,5. Kemudian baris kolom 0,5, 0,4, 0,5. Baris kolom 0,3, 0,4, 0,4. Bisa dipahami ini ya? Harus dikerjakan ternyata karena harus menunjukkan sama. Maksudnya harus sama dengan S bundaran T berarti di sini adalah S-nya bagaimana? Gimana Bu? Ada yang salah? 0,2, 0,5, 0,7, 0,4. Kemudian T-nya 0,5, 0,3, 0,6 ini ya? Kok bisa ya 0,7? Ini benar ya? 0,6, 0,7 ya benar. Saya lihatnya tadi di sini. Ini R. Gimana Bu, ada yang salah? Tangannya bergetar. Gimana? Enggak ini. Itu 0,4. Ini 0,4. Lanjut guys. S-nya adalah 0, lanjut ya 0,3, 0,6, 0,8, 0,5. Ini bundaran dari T-nya adalah 0,5, 0,3, 0,6, 0,7. Lebih cepat lagi ya baris kolom. Set berarti 0,3, 0,6, 0,6. 0,3, 0,6, 0,6. Kok beda Bu? Apanya? Lanjutin dulu. Baris kolom 0,5, 0,5, 0,5. Baris kolom 0,3, 0,5, 0,5. Lah kok nggak sama? Memang nggak sama kan ya? Tadi kan memang dia subset lah, memang lah ya. Memang nggak sama, memang dia ada subset. Jadi kita tunjukkan per elemennya. Di sini 0,5, di sini 0,6 berarti masih bagiannya 0,5, 0,6 masih lebih kecil. 0,5, 0,5 sama tidak apa-apa karena ada simbol sama dengannya. 0,4, 0,5 berarti sama. Artinya subset. R bundaran T itu adalah subset dari S bundaran T itu sendiri. Nah, yang ini nanti mungkin bisa dicoba sebagai latihan. Lanjut ke yang ketiga. Saya. Baik, yang ketiga, ini kaitannya dengan inverse, akan dibuktikan bahwa R komposisi S inverse merupakan S inverse komposisi R inverse. Ya, materi inverse pada relasi sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi derajatnya itu sama, hanya arah relasinya yang terbalik. Nah, ini kalau kita lihat definisi dari R inverse. R inverse merupakan YX di mana XY anggota dari relasi R. Nah, kalau kita contoh kemarin ya, misalkan relasi fasi R dari X itu adalah AB, kemudian ke Y-nya itu adalah 1, 2,
RXY ini A ke 1 0,7, A ke 2 0,4, B ke 1 0,6, B ke 2 0,8, maka R inverse-nya itu YX. Y-nya itu berarti 1, 2, X-nya AB. Kemudian kalau kita lihat derajatnya semuanya sama ya, 1A 0,7, A1 0,7, B1 0,6, di sini 1B 0,6. Artinya apa? Nilai keanggotaan itu sama, tetapi arah relasinya dibalik. Maka untuk derajat keanggotaan R inverse YX itu sama dengan derajat keanggotaan RXY. Sama halnya pada S inverse. Jadi S inverse ZY itu derajat keanggotaannya sama dengan SZY. Nah, ini nanti kita gunakan untuk membuktikan R komposisi S inverse ZX. Nah, karena inverse dan tidak inverse itu derajat keanggotaannya sama, maka R komposisi S inverse ZX derajat keanggotaannya pasti sama dengan R komposisi S X Z, ya, ininya dibalik ya arahnya. Maka karena ini sama derajat keanggotaannya, berdasarkan definisi dari komposisi dapat dituliskan supremum Y anggota Y dari nilai minimum R X Y dan S Y Z. Nah, ini definisi komposisi dari relasi fuzzy. Nah, kemudian pada operasi min ini memiliki sifat komutatif, maka bisa kita tukar S Y Z dan R X Y. Sampai sini paham nggih? Baik. Karena tadi sudah disampaikan bahwa derajat keanggotaannya sama, maka S Y Z ini sama dengan S inverse Z Y, dan di sini R X Y derajat keanggotaannya sama dengan R inverse Y X. Nah, dari supremum Y anggota Y, minimum S inverse Z Y dan R inverse Y X ini merupakan definisi dari komposisi relasi, di mana S inverse komposisi R inverse ZX. Nah, dengan demikian karena berlaku untuk semua pasangan ZX, anggota dari produk kartesian X ZX, maka dapat disimpulkan bahwa R komposisi S diinverskan itu sama dengan komposisi masing-masing inverse-nya. S inverse komposisi R inverse, gitu. Itu. Sudah? Enggak ada. Kan nomor 4 yang ada contohnya. Oke, baik, lanjut. Di sini sifat yang keempat yaitu R gabungan S bundaran T itu sama dengan R komposisi T. Gak ini kok ya. Saya lagi ya, R gabungan S komposisi T sama dengan, sudah ketahuan bundaran. Sama dengan R komposisi T gabungan dari S komposisi T. Dan juga sebelah kiri, sebelah kanan juga sama ya. Tinggal nanti yang T-nya di sebelah kirinya. Untuk membuktikan ini juga di ini. Untuk membuktikan ini kita ingat kembali ada dua hal yang kita ingat. Yang pertama adalah yang ini R Gabungan. R gabungan SXY itu sama dengan nilai maksimal dari RXY SXY. Sama yang definisinya di awal yang maksimal tadi, kalau ada R komposisi S, R komposisi S ya, XZ, jadi bukan XY tapi XZ, itu sama dengan nilai maksimal dari RXY SZZ untuk Y-nya bergerak dari Y besar. Jadi kita harus punya dua itu untuk membuktikan yang ini. Jadi ini masih tulis satu, nanti kita tambahkan yang keduanya. Sehingga dari awal ini kita R bundaran, maaf, R gabungan S komposisi TXY itu sama dengan nilai maksimal dari R gabungan SXY dan TZZ untuk setiap Y elemen Z besar. Ini kan hampir sama ya, tinggal mengubah RX-nya, maaf, tinggal mengubah, bukan ini ya, yang tidak saya tulis tadi bahwa yang definisi di awal
yang definisi R bundaran T itu kan berarti kan di sini R-nya itu diganti dengan R gabungan S. Kemudian kita punya bahwa tadi kita punya ini R gabungan SXY itu kan maksimal dari RXY SXY. Sehingga ini kita masukkan R gabungan SXY-nya itu kita ganti dengan maksimal ini. Maksimal dari RXY SXY, yang lain turun. Kemudian kita pakai sifat distributif operator dan. Jadi nanti ini didankan, jadi ini TJZ-nya itu kalikan dengan RXY-nya kali TJZ, kemudian SXY-nya dikali dengan TJZ juga. Sehingga nanti didapatkan adalah nilai maksimal dari maksimal RXY dan TJZ, SXY dan TJZ dengan J elemen dari J besar. Lanjut di sini, ini ke sini, maksnya kita tarik ke depan, kemudian ini kita distribusikan ke dalam. Jadi maksnya kita tarik ke depan, gabungannya ini kita distribusikan ke dua-duanya hal. Jadi maksimal dari J elemen J besar ini kita masukkan di sini sama yang di sini, hampir sama plek. Kemudian, nah ini itu kan blok semua ya. Yang ini saja lah. Intinya yang sampai sini dari awal. Jadi jadi maks dari maksimal dari RXZ dan TJZ itu kan definisi dari R bundaran T, R komposisi T yang di sini. Kemudian XZ, kemudian yang ini adalah definisinya dari S komposisi dari T. Lah maksimalnya masih ada. Lah ini lagi itu adalah definisi yang di awal tadi di atas. Nah, definisinya gabungan tadi kan R gabungan SXY itu kan maksimal dari RXY dan SXY. Maka ini bisa kita dapatkan hampir sama dengan tadi kan ya, maksimal dari R bundaran TXZ dan S bundaran TXZ itu jadinya adalah R komposisi TXZ gabungan S komposisi TXZ. Nah ini juga yang sebaliknya juga akan berlaku, hampir sama cara membuktikannya. Nah ini yang mohon maaf tadi keliru, mau saya ungkapkan bahwa ini harus pakai contoh. Kenapa? Karena nanti ini contoh 4 ini akan berkaitan dengan yang catatan. Nah ini catatan 31 yang bagian 2. Jadi di bukti keempat itu distributif komposisi terhadap gabungan itu dia berlaku dan tidak berlaku di distributif komposisi terhadap irisan itu nggak berlaku. Di sini contohnya kita ambil apa tadi? Ini nggak kelihatan. Videonya baru tapi nggak kelihatan ya. Perlu ditekan. Tekan. Nah. Padahal baru ya. Oke, kita ada R yaitu himpunan yang beranggotakan 1011 S0111 T1111.
kita akan mencari R gabungan S bundaran komposisi T. Aduh, bundaran terus ya tadi. Maka R-nya kita tulis 1011 gabungan dari S-nya 0111, komposisi dari T-nya adalah 1111. Nah, untuk menyelesaikan yang gabungan itu sebenarnya dia nggak kayak yang perkalian, tapi dia kayak operasi penjumlahan sama pengurangan di matriks. Jadi langsung per elemennya. Jadi satu, ingat kalau gabungan berarti itu kan kita pilih yang maksimal. Berarti kita pilih yang maksimal. Di sini 1 dengan 0, 1. Jadi nggak kayak tadi ya, nggak kayak yang tadi ya. Jadi ini 0, maaf 1, ini 1. 1. Kalau kita komposisikan, lah ini yang baru pakai operasi yang seperti perkalian baris kolom. Nah, ini saya mudahkan. Jadi kenapa memang kalau 1 semua berarti jawabannya pasti 1. Biar cepat ya. Kemudian yang ini berarti R bundaran T, R-nya adalah 1011. Kemudian bundaran dari T-nya 1111. Gabungan dari S-nya 0111, komposisi dari T-nya adalah 1111. Ini tadi berarti caranya kayak perkalian, berarti 1 semua. 1 0 berarti 1 ya. 1 0 berarti 1 1 1 1 1 1 1. Kita gabungin dengan ini 0 1 berarti 1 1 1 1. Sehingga kalau digabungin jadinya adalah 1 1 1 1. Nah, ini kan sama berarti ya. Kita tunjukkan bahwa di sini adalah sama. Nah, kan di situ di bukunya uang disebutin di catatan 3.1 yang bagian 2 itu ternyata tidak berlaku di irisannya. Jadi ketika irisannya itu nggak berlaku, itu kita coba di sini berarti R-nya 1011 irisan dari S 0111, komposisi dari T-nya adalah 1111. Irisan juga sama ngerjakannya berarti per ordo, per ini. Minimum berarti yang paling kecil 10 berarti 0, kemudian 0 lagi 1 1 ya. Kemudian kita komposisikan 1 1 1 1 sehingga nanti jawabannya adalah 0 0 itu 0 0 0 1 0. Lah kok kemudian 1 1 1 1 1 1 itu ya. Kita coba yang di sini. Ini kan tadi sudah belum irisan. Enggak, maksudnya kan R komposisi itu kan ya. sudah, kita langsung aja satu-satu. Langsung ini ya, ini kan sudah R ini kan sudah di sini ya. Berarti ini adalah 1111 irisan dari 1111. Kita paling kecil berarti tetap yaitu 1111. Artinya apa? Di sini ternyata dia tidak sama. Jadi komposisi distributif komposisi terhadap hanya berlaku pada gabungan saja, tidak berlaku pada irisan. Saya lanjut. Nomor 5. Ya, betul. Baik, berikutnya yang kelima, kita akan membuktikan bahwa R komposisi S dengan alfa strong ini ya, strong alfa cut itu sama dengan R strong alfa cut komposisi S strong alfa cut, dan juga R komposisi S alfa cut itu sama dengan R alfa cut komposisi S alfa cut. Baik, untuk membuktikan yang pertama, kita akan buktikan R komposisi S dengan strong alfa cut ini merupakan komposisi dari masing-masing strong alpha cut-nya. Nah, kita ingat kembali definisi dari strong alpha cut. R, kalau kita lihat di sini, nah, ini definisi dari kelompok yang pertemuan kemarin. R, strong alpha cut dari relasi fazi R, ini didefinisikan sebagai XY, yang dimana
RXY-nya ini lebih dari alfa, yang lebih dari. Kalau yang strong ini tidak pakai tanda sama dengan ya. Hanya pasangan dengan nilai keanggotaan fazi yang lebih dari alfa yang dimasukkan ke dalam himpunan R strong alfakat. Nah, kita ambil sebarang XZ anggota dari R komposisi S strong alfakat, maka merupakan anggota dari R komposisi S yang lebih dari alfa. Nah, berdasarkan definisi komposisi, maka ini adalah supremum Y anggota Y, RXY, dan SYZ yang lebih dari alfa. Nah, karena di sini menggunakan tanda dan ya, atau minimum, keduanya minimum yang lebih dari alfa, maka RXY-nya ini lebih dari alfa dan juga SYZ lebih dari alfa. Coba turun, Pak. Nah, dengan demikian nanti ada Y, elemen dari Y, RXY dan SYZ ini lebih dari alfa. Dengan demikian, maka RXY lebih dari alfa dan SYZ lebih dari alfa. Nah, ini sendiri merupakan definisi dari R strong alfakat dan S strong alfakat. Dengan demikian, XZ ini anggota dari R strong alfakat komposisi S strong alfakat. Yang pertama terbukti. Yang berikutnya tentu kalau menggunakan hal yang sama, identik dengan sebelumnya, hanya saja kalau R alfakat itu merupakan XY, sedemikian sehingga RXY-nya yang lebih dari sama dengan alfa. Nah, kita akan memasukkan pasangan nilai keanggotaan fazi yang minimal alfa atau lebih besar sama dengan alfa yang bisa dimasukkan ke dalam himpunan R alfa. Maka kalau kita punya definisi R komposisi S XZ itu merupakan supremum Y anggota dari Y semua minimum dari RXY dan SYZ. Nah, demikian juga untuk R komposisi S alfakat merupakan XZ yang dimana R komposisi XZ ini lebih besar sama dengan alfa. Nah, supaya XZ ini bisa dimasukkan ke dalam R komposisi S alfa, maka harus berlaku apa? Harus berlaku bahwa semua atau supremum dari Y anggota Y, semua minimum dari RXY dan SYZ ini lebih dari sama dengan alfa. Nah, ini sendiri berarti setidaknya ada satu nilai Y yang sedemikian sehingga RXY dan SYZ-nya RXY lebih dari sama dengan alfa dan juga SYZ lebih dari sama dengan alfa. Nah, perhatikan bahwa kita punya ini RXY dan SYZ ini kan merupakan minimum ya dari RXY SYZ. Nah, agar ini minimum, maka keduanya harus lebih dari sama dengan alfa. Artinya apa? RXY lebih dari sama dengan alfa, SYZ juga lebih dari sama dengan alfa. Sehingga XY anggota R alfa, YZ anggota S alfa. Maka ini R komposisi S dari alfakat merupakan XZ, sedemikian sehingga ada Y anggota Y, di mana XY anggota dari R alfakat dan YZ anggota dari S alfakat. Nah, ini merupakan definisi dari komposisi relasi biasa. Maka R komposisi S alfakat sama dengan R alfa, R alfakat komposisi S alfakat. Jadi terpenuhi sifat yang kelima. Itu. Kemudian di sini ada catatan dari yang sudah kita sampaikan sifat-sifat sebelumnya. Jika ada R pangkat L komposisi R pangkat M ini merupakan R pangkat L plus M ya. Kemudian kalau R pangkat L dipangkatkan lagi M, maka ini merupakan R pangkat L kali M. Nah,
catatan yang kedua ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohim. Jadi kalau untuk union tadi sifatnya berlaku atau terbukti. Sementara untuk yang irisan tidak terbukti. Dengan demikian ini hanya berlaku untuk yang union. Tadi untuk pembuktiannya sudah disampaikan oleh Pak Rohim. Kemudian pada preposisi yang keempat, kesamaan tersebut juga berlaku ketika union ini diambil dari himpunan indeks artikel I, implikasi ya. Jadi gabungan untuk semua RI, kita komposisi dengan S, ini merupakan gabungan RI komposisi S, sama halnya ketika S komposisi gabungan semua RI, maka ini adalah gabungan semua S komposisi RI. Nah, ini catatan dari preposisi yang sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian ada beberapa hal, yaitu salah satu perluasan dari komposisi ada T komposisi. Ya, T komposisi seharusnya dipelajari di kelompok sebelumnya, yaitu T komposisi itu kan ada beberapa macam, salah satunya adalah T-nom. Ya, T-nom yang paling umum ini saya menuliskan ada T-min, di mana T-min XY itu adalah X kali Y, saya ambil dari bukunya Wang. Sini. Kemudian kalau T-min ini adalah karena T-min ini merupakan T-min dari XY ini merupakan X kali Y, maka T-min dari R1 XY dan R2 YZ merupakan R1 XY dan R2 YZ. Nah, di lain pihak untuk sembarang XZ, anggota dari produk kartesian X kali Z ini berlaku, RXZ kan ini definisinya ya, untuk supremum Y, anggota dari Y, semua minimum R1 XY dan R2 YZ. Nah, ini kita bisa menuliskan menggunakan T yang ini. Ya, maka ini kita tuliskan sebagai T R1 XY, R2 YZ. Nah, ini sendiri maka dapat dituliskan sebagai R1 komposisi T, T-nya ini adalah T komposisi ya, R1 komposisi T, R2. Begitu. Baik, kemudian berikutnya dengan menggunakan dual komposisi. Pak Rohim turun. Nah, dual komposisi ini jika didefinisikan misalkan ada R1, anggota dari relasi fasi F, kemudian R2 ini anggota dari F, di mana F-nya itu dari YZ, kemudian jika sebarang XZ, anggota dari XZ, ini berlaku RXZ, karena ini dual komposisi, maka kita menggunakan definisi infimum atau minimum ya, minimum Y, anggota dari Y, RXY atau R2 YZ. Jadi kalau di dalam komposisi itu ada max min dan ada min max. Kalau yang kita gunakan yang komposisi biasa itu max min. Kalau yang dual komposisi menggunakan definisi min ini min dulu max, begitu, min di depan kemudian max. Nah, maka kemudian ada lagi yang menggunakan tanda bintang. Nah, ini menggunakan ada T, S, dan N. Ini merupakan triple De Morgan, di mana S komposisi ganda dari T komposisi yang dituliskan sebagai bintang S. Jadi ini tergantung operatornya ya. Ada T, ada S, begitu, dan definisinya berbeda-beda. Kemudian di sini untuk sembarang XZ, anggota dari X produk Z, R1 ini komposisi tetapi komposisi terhadap S ya, komposisi terhadap S R2 XZ merupakan minimum Y, anggota dari Y, S R1 XY, R2 YZ. Itu untuk yang komposisi ganda. Kemudian ini saya ada komposisi lagi. Jadi tadi komposisi biasa, ada subkomposisi, ada superkomposisi, dan ada komposisi
kuadrat. Yang subkomposisi, ini kita pahami dulu, simbolnya berbeda. Yang subkomposisi simbolnya seperti ini, jadi gimana ya? Lancipnya, ya panahnya ke kiri. Kalau yang superkomposisi panahnya ini ke kanan, gitu. Nah, kita lihat definisinya dulu. Subkomposisi R1, R2 dengan operatornya I itu adalah fungsi implikasi di fazi. Jadi fungsi implikasi itu ada ini, saya tuliskan, implikasi fazi itu ada max 1 kurang X, Y, atau menggunakan min 1 min X plus Y 1. Dan seterusnya, jadi ada beberapa jenis implikasi fazi. Tapi kita gunakan di sini untuk subkomposisi dan superkomposisi. Jadi saya ulangi lagi bahwa subkomposisi R1 dan R2 dengan operator I didefinisikan untuk sembarang XZ, anggota dari XZ R1, subkomposisi R1 ke R2 XZ itu merupakan minimum Y, anggota dari Y, implikasi R1 XY dan R2 YZ. Ini kalau sub. Kalau yang super, ini menggunakan jadi R1 super komposisi R1 dan R2 dengan operator I XZ itu merupakan minimum Y, anggota Y, implikasi dari, kalau ini R1 XY, kalau yang super ini R2 YZ, R1 XY. Jadi ada perbedaan ya definisi, baik itu yang sub maupun yang super. Itu. Tuh, Oke, baik. Lanjut lagi. Oke, lanjut yang Oh, waktunya sudah habis. Oh ya. Oh iya, Pak. Oh, oke, Pak. baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mungkin ada masukan dari Bapak Atau tambahan dari Bapak. Mungkin nanti kalau ada diskusi ditulis saja di sebentar, oke siap. karena dianya. Baik. Oh, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Selamat berbuka puasa nanti jam 6. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.